Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richala Rayhana S dengan NIM C0D021018. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Di sini ada definisinya. Definisi pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorium, tunjangan, pensiun atau pembayaran lain dengan nama apapun. Saat terutangnya saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Perbedaan pengenaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yaitu wajib pribadi dalam negeri dan PPh 26-nya subjek pajak luar negeri atau SPLN. Subjek pajak PPh pasal 21 yaitu pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau tunjangan jaminan hari tua atau THT atau JHT, termasuk ahli waris, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, anggota dewan komisaris atau pengawas non-pegawai, mantan pegawai, peserta kegiatan. Natura dan kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan WP, wajib pribadi yang dikenal PPh final atau wajib pribadi yang menggunakan norma perhitungan khusus natura dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar masa pajak terakhir bulan Desember. Itu masa perhitungannya bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun. PPh 21-nya pajak di bulan sebelumnya ketika tidak ada perubahan penghasilan. PPh 21-nya diperhitungkan kembali ketika ada perubahan penghasilan bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja. Pajak penghasilan pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, bendahara pemerintah yang membayar gaji sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dana pensiun, dan badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Objek PPh 21-nya yaitu penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD, PMK nomor 262 atau PMK 03 2010, dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup, Kepdirjen nomor 333 PJ 2001, uang tebusan pensiun, Peraturan Perundangan nomor 68 tahun 2009, dan uang pesangon. Pengecualian pemotongannya, kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menku, Menteri Keuangan, atau pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Alur perpajakan wajib pajak orang pribadi. Beban pajak kini sesuai SPT atau tidak termasuk PPh final dikurangi kredit pajak penghasilan bulan 21 dikurangi kredit pajak penghasilan PPh 22, 23, 24 dikurangi pajak yang dibayar sendiri atau angsuran PPh pasal 26 dan akhir tahun pajak kurang lebih bayar. Perhitungan di masa akhir masa pajak terakhir bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun. PPh 21-nya sama dengan pajak di bulan sebelumnya. Ketika tidak ada perubahan penghasilan, PPh 21 diperhitungkan kembali atau ketika ada perubahan penghasilan. Pencatatan transaksi PPh 21 yaitu pembayaran imbalan oleh pemberi kerja, jumlah yang ditanggung
pemberi kerja seperti menambah beban gaji, dan ada juga jumlah yang ditanggung pegawai seperti mengurangi kas yang diterima pegawai, jumlah komitmen pada pihak lain, atau seperti diakui sebagai utang, misalnya pajak atau iuran pensiun dan asuransi. Pajak penghasilan pasal 26 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pribadi luar negeri selain BUT. Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi internasional. Cara pemenuhannya itu kewajiban atas pajak penghasilan 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak memberi penghasilan, pemotong, penyetor, dan pelapor. Pertama itu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan. PPh pasal 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Atas pajak penghasilan 21 yang dipotong wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang. Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Tarifnya 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atas dividen, bunga premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan. Ada juga hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lain, premi swap dan transaksi lindung lain-lain, serta ada juga keuntungan atas bebas utang. 20% dari perkiraan penghasilan itu yang bersifat final atas penghasilan atas penjualan harta selain yang diatur oleh pasal 4 ayat 2, premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri, penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau Badan Usaha Tetap di Indonesia atau BUT, 20% dari PKP setelah pajak dan bersifat final atas penghasilan bentuk usaha tetap dikecualikan dari Indonesia dari pengenaan jika penghasilan tersebut dinamakan kembali di Indonesia. Objek PPh 26 bersifat tidak final, yang dimana penghasilan kantor pusat dari usaha kegiatan, penjualan barang, dan pemberi jasa yang serupa dengan BUT, dan ada juga penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta tetap atau kegiatan yang bersumber dari penghasilan wajib pajak LN orang pribadi, luar negeri orang pribadi atau badan yang berubah menjadi wajib pajak dalam negeri orang pribadi atau badan usaha tetap. Di sini ada wajib pajak luar negeri dapat dikenakan pajak di Indonesia sekaligus di negara asal, yang dimana mengatur tarif dan hak pemajakan sehingga pengenaan pajak yang satunya hanya satu kali. Tarif PPh pasal 26 tidak berlaku ketika terdapat P3B yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Dirjen Pajak nomor 26 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna, dan beasiswa, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, benefit and gain, kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pribadi, iuran pensiun atau pesangon yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari badan orang lembaga amil zakat, beasiswa dan kenikmatan pajak berupa yang ditanggung oleh pemberi kerja. Sekian presentasi saya Richella Rayhana. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.